Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalata ala al-huda wa du'a ila al-khair li mardatillah wa thawabih. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani. Ya, semoga apa yang kita baca menjadi keberkahan buat kita semuanya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ila an qala wa qala law dhuktum halawatal wuslah la araftum mararatal qati'ah. Kalau seandainya kalian sudah bisa merasakan nikmatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya, lezatnya, manisnya bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, la'araftum mararatal qati'ah, maka kalian akan tahu juga pahitnya putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seorang mukmin tatkala dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, itu berarti menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyambung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya dia sudah merasakan nikmatnya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan pahitnya atau tidak enaknya putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada di dalam hatinya itu serasa kurang, serasa nikmatnya itu hilang daripada dirinya karena putus dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mereka selalu menyambung hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sepatutnya bagi seorang mukmin mereka itu selalu menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenikmatan daripada wuslah atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kenikmatan daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan juga dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, annahu su'ila anil unsi billah ma huwa. Dia pernah ditanya, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya atau oleh murid-muridnya, wahai Imam, bagaimana rasa nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa senang dengan Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka beliau menjawab, faqala alla tasta'nisa bikulli wajhin sabih wala bisautin thayyib wala bilisanin fasih. Hendaklah kamu faqala alla tasta'nisa bikulli wajhin sabih wala bisautin thayyib wala bilisanin fasih. Hendaklah kamu jangan merasa nikmat atau merasa senang dengan wajah yang berseri-seri atau dengan suara yang indah atau dengan lisan yang fasih. Maksudnya
di sini yaitu tatkala kita melakukan merasakan kenikmatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang apa yang ada pada diri kita. Ya, Allah tidak memandang. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada bentuk kalian. Apa orang itu jelek, apa orang itu cakep, apa orang itu ganteng. Allah tidak melihat itu semuanya. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat daripada hati kalian. Wa a'malikum, dan perbuatan kalian itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri merasakan nikmat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu karena beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul hati yang ikhlas. Hati mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada kalanya di antara kita ini tatkala dia melakukan sholat atau melakukan ibadah-ibadah lainnya, dia berusaha dengan suara yang baik, itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai adalah hati kita. Ya, atau lisan yang fasih, tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mendengar dan mengerti apa yang kita ucapkan. Walaupun kita misalnya berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Jawa misalnya, dengan bahasa Melayu, Allah Maha mengerti, Maha paham. Makanya ada satu kisah, ada seorang Madura. Orang Madura ini dari kampung, dia nggak bisa belajar, nggak bisa ngaji. Akhirnya belajar manasik haji. Diajari sama ustadznya untuk membaca labbaik Allahumma labbaik. Karena lisannya ini dia sudah tua, tidak bisa mengucap labbaik Allahumma labbaik. Akhirnya yang dia ucapkan tatkala tawaf, lama-lama baik, lama-lama baik, lama-lama baik. Itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, pulang daripada haji dia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengerti. Ya, apapun yang kita ucapkan daripada doa-doa, bahasa apapun, Allah Maha mengerti. Nah, itu kenikmatan yang dirasakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala radhiyallahu taala anhu an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, beliau berkata, az-zuhdu thalathatu ahruf. Zuhud itu terdiri daripada 3 huruf. Zuhud, zai, ha sama dal. Berarti 3 huruf zuhud. Zayun wa haun wa dal. Zai, ha dan dal. Fazayu zadun lil ma'ad. Ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, huruf zai itu dimaknai dengan zadun lil ma'ad. Zadun itu bekal untuk kehidupan setelah kehidupan dunia. Kita tatkala kita hidup di dunia, kita harus mempunyai bekal yang cukup untuk menyambung kehidupan kita di akhirat. Bahkan bukan hanya di akhirat, tatkala kita selesai daripada urusan dunia, kita masuk kubur, itu pun persiapan atau bekal yang kita persiapkan di dunia itu akan bermanfaat bagi kita di alam kubur dan juga di akhirat. Nah, maka dari itu, kata baginda Nabi SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Orang yang menanam di dunia kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan juga, pahalanya juga di alam kubur dan juga di akhirat nanti. Tapi kalau orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka dia akan rasakan juga, dia akan menuai hasilnya, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala baik di alam kubur ataupun nanti di akhirat. Nah, itu bekal hidup kita ini, hidup di dunia ini kita harus bekali dengan
perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan soleh, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti di akhirat, akan bermanfaat bagi kita. Ya, makanya banyak daripada orang-orang yang soleh itu mereka tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan harapan nanti tatkala di akhirat dia mendapatkan pahala, dia mengumpulkan pahala yang begitu banyak sehingga bisa menyelamatkan dirinya, ya, bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala Allah ridho kepada mereka, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Zai, ya, dimaknai oleh Abdullah bin Abbas yaitu bekal untuk menghadapi hari akhirat. Wal ha'u hudan lid-din, dan haknya zuhud, zai tadi sudah, haknya apa? Hudan lid-din, petunjuk untuk agama. Ya, orang yang zuhud berarti mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menekuni agama ini, untuk menekuni amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya baginda Nabi, yaitu agama Islam. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Haknya zuhud adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wadalu dawamun ala ta'ah, dan dal dimaknai oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dawamun ala ta'ah, yaitu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istiqomah, dawam, terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bosan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita sholat yang dibaca cuman itu saja, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus istiqomah. Nah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu, sebaik-baiknya perbuatan itu yang kontinu, yang terus-menerus, yang istiqomah walaupun amalan itu sedikit. Misalnya kita dalam satu hari baca sholawat 100, tapi kita rutinkan, kita istiqomahkan tiap hari baca 100, itu lebih baik daripada baca sholawat 10.000 cuman satu hari, 2 hari, seminggu selesai, nggak baca-baca sholawat lagi. Nah, itu yang tidak baik. Yang baik walaupun sedikit tapi istiqomah. Nah, jadi zuhud tadi, ya, dimaknai oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, zainya adalah bekal untuk akhirat, haknya adalah petunjuk untuk agama, dalnya adalah istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi maudhi'in akhar, dan berkata juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam perkataannya yang lain, az-zuhdu, Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata dalam perkataan yang lain, az-zuhdu thalathatu ahruf. Zuhud itu terdiri daripada 3 huruf. Ya, az-zai tarkuz zinah. Zai dimaknai adalah tarkuz zinah, meninggalkan kesenangan dunia. Ya, meninggalkan kesenangan dunia. Apa yang kita rasakan nikmat di dunia itu ditinggalkan oleh beliau. Makan nikmat, beliau kurangi makannya. Makanya ada beberapa orang soleh itu, ya, tatkala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mereka itu ingin menaikkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mereka melakukan hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat, tapi mereka juga meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan, mengurangi hal-hal yang diperbolehkan. Makan boleh, tapi mereka kurangi. Ya, hubungan dengan istri misalnya, itu sesuatu yang halal boleh, tapi mereka kurangi. Mereka lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Ya, makanya mereka mempunyai derajat tinggi, derajat mereka lebih cepat naiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ha'u tarkul hawa, dan ha artinya tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Segala sesuatu yang diinginkan oleh kita itu berarti hawa nafsu. Wa khalifin nafsa, ya, dikatakan dalam satu syair, wa khalifin nafsa. Kita itu dianjurkan untuk selalu bertentangan dengan hawa nafsu. Segala sesuatu yang kita inginkan, yang ada dalam hati kita ingin sesuatu, itu berarti pengaruh dari pada hawa nafsu. Makanya kita
kita hindari, kita perangi, kita tidak lakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Jadi haknya itu adalah meninggalkan hawa nafsu. Wadalu tarkud dunya, dan dalnya dikatakan adalah tarkud dunya, meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia maksudnya di sini bukan meninggalkan sepenuhnya, tidak. Ya, mengambil dunia ya secukupnya untuk bisa menyambung kehidupan akhiratnya. Kalau orang hanya dunianya dia tinggalkan semuanya, maka apa yang dia akan berikan kepada keluarganya? Padahal menafkahi keluarga itu hukumnya wajib. Makanya mencari dunia boleh, tapi ambil dunia itu secukupnya. Ya, kalau kita ya manusia ini kebutuhannya apa sih setiap hari? Paling nggak lebih daripada nasi sepiring. Kalau sudah nasi sepiring udah masuk ke perut, selesai. Kecuali yang makannya banyak, bisa nambah 2 piring, 3 piring. Nah, itu intinya perut kita ini muatnya cuma 1 piring itu. Yang lainnya itu keinginan nafsu. Ya, keinginan daripada hawa nafsu. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan dal itu adalah tarkud dunia, kita meninggalkan dunia. Maksudnya tidak berlebihan dalam urusan dunia. Kita ambil hanya untuk menyambung kehidupan kita, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan akhir kita adalah akhirat, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Nah, sementaranya seperti apa? Ya, umrah ummati baina sittina wa sab'in, kata baginda Nabi. Umurnya umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Kalau lebih daripada 70 tahun maka dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dapat bonus maka banyak yang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi. Apabila kami panjangkan umurnya maka kami akan kurangi bentuk tubuhnya. Yang tadinya rambutnya hitam semua ganti putih, meninggalkan dunia hitam menjadi masuk dunia putih karena uban semua. Yang gigi tadinya komplit, satu persatu permisi. Ya. Kemudian yang tadinya kuat badannya, sudah umur 40, 50 tahun, loyo, lemah. Nyangkul sedikit aja udah capek. Nah, ini. Jadi orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan dikurangi nikmat yang ada pada tubuhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah meninggalkan dunia, kata beliau Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa qala wa an Hamid al-Laffaf, diriwayatkan daripada Syekh Hamid al-Laffaf rahimahullah taala annahu qala, beliau mengatakan atahu rajulun faqala lahu ausini. Ada satu orang datang kepada beliau, kepada Syekh Hamid al-Laffaf. Kemudian orang ini berkata, ausini, berilah aku wasiat, berilah aku nasihat. Faqala ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf. Jadikan bagi agamamu sampul seperti sampulnya Al-Qur'an. Ya. Jadikan agamamu ya, atau beri agamamu itu sampul seperti sampulnya Al-Qur'an. Qila lahu ma ghilafuddin. Kemudian orang itu tanya, apa maksudnya ini? Apa yang dimaksud dengan sampulnya agama, wahai wahai Syekh Hamid, dia bilang. Qala lahu, maka Imam Hamid al-Laffaf mengatakan, tarkul kalam illa ma la budda min. Sampulnya agama itu yaitu meninggalkan ucapan kecuali hal yang perlu diucapkan. Jadi orang itu tidak banyak omong, karena fudulul kalam, lebih ya banyak omong itu bisa menghancurkan diri kita. Ya, makanya umat-umat terdahulu itu diantaranya mereka hancur itu karena diantara sebabnya yaitu fudulul kalam, banyak omong. Baik kita lihat Bani Israel bagaimana mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih sapi. Karena banyak omong, nanya sapinya yang warna apa? Sapinya sapi ternak atau sapi yang digembala? Sapinya yang jantan apa yang betina? Akhirnya
mereka susah. Ya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi susah. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan kamu tanya sesuatu yang apabila kamu tanya itu akan menyulitkan kalian sendiri. Kalau sudah kata Allah Subhanahu wa taala sembelih sapi, sudah ambil sapi sembelih. Baik yang jantan, baik betina, yang penting kita nyembelih sapi. Jangan banyak tanya. Kalau sudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi meninggalkan ucapan ya itu termasuk daripada sampulnya agama. Kata beliau Al-Imam Hamid Al-Laffah. Seperti halnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak berucap satu kata pun kecuali bermanfaat bagi beliau, sehingga beliau meletakkan batu di dalam mulut beliau. Kalau beliau ditanya oleh seseorang, beliau berpikir jawabannya ini akan memberikan manfaat apa tidak. Kalau tidak memberikan manfaat, maka batu itu didiamkan di mulut beliau. Tapi kalau jawabannya ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka beliau ambil batunya, kemudian beliau berbicara menjawab apa yang dipertanyakan oleh orang yang bertanya tadi. Kemudian yang kedua, sampulnya agama yaitu watarkud dunya illa ma la budda minhu. Meninggalkan dunia kecuali yang harus kita cari. Kita cari nafkah untuk keluarga, selesai. Ya, jangan kita cari dunia, ya. Siang malam cari dunia untuk apa? Untuk segenggam berlian. Kalau sepiring nasi gampang, Beb, katanya. Segenggam berlian yang susah. Nah, ini sudah termasuk orang-orang yang tulul amal. Tulul amal ini yang punya angan-angan yang panjang. Ya, sudah tergiur oleh urusan dunia, sudah terbawa oleh hawa nafsu. Ya, jadi tinggalkan dunia, kata beliau, kecuali hal yang harus kita cari daripada dunia tersebut. Wa tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu, dan meninggalkan banyak kumpul dengan orang. Ya, meninggalkan banyak kumpul dengan orang. Lebih banyak menyendiri, kecuali hal yang perlu kita muamalah, kita jual beli. Ya, kita mau beli sesuatu misalnya, baru kita hubungan sama orang. Kalau hanya duduk-duduk, ngobrol, kopi, main catur, ngobrol ngalor ngidul ke sana sini, itu lebih baik dihindari. Nah, itu termasuk kita menjaga daripada agama. Tsumma alam, kemudian ketahuilah anna asla zuhdi al-ijtinabu anil maharim, dan ketahuilah bahwasanya pokok daripada zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Kalau kita sudah bisa meninggalkan yang haram, berarti kita maknanya kita dianggap sebagai orang yang zuhud. Kabiriha wa saghiriha, baik yang besar maupun yang kecil. Ya, kadang kita ini masih milih yang kecil, gak apa-apa, haram sedikit. Ya, yang besar, oh ini haram, jangan, ini terlalu besar. Tapi kalau haram yang sedikit, disikat saja, itu salah. Tetap yang besar, yang kecil tetap namanya haram. Kadang ada istilah orang zaman sekarang ini yang salah, istilah yang salah yang sering kita dengar di telinga kita. Apa yang mereka katakan? Cari yang haram aja susah, Beb, apalagi cari yang halal, katanya. Nah, itu prinsip yang benar-benar salah, yang bertentangan dengan agama. Maka dari itu hal tersebut harus kita hindari. Ya, jadi orang yang zuhud tadi betul-betul meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang kecil maupun yang besar. Wa ada'u jami'il faraid, dan melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah, kata Allah, dirikan salat, ya kita dirikan. Wa atuz zakah, ya tunaikan zakat. Ya, kalau kita punya harta lebih yang cukup untuk dikeluarkan zakatnya, kita keluarkan zakat. Ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kita puasa. Ya. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus kita lakukan. Itu namanya atau tandanya orang yang zuhud. Wa adau jami'il faraid. Yasiriha wa asiriha, baik yang gampang
ataupun yang susah. Yang gampang misalnya ya, kalau waktu sholat zuhur, asar, ya sholat zuhur, maghrib, isya gampang. Yang biasa yang sulit bagi orang itu biasanya sholat subuh sama sholat asar. Makanya dikatakan sholat subuh dengan sholat asar ini kata ulama termasuk sholatul wusta. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sholatul wa qamu ila sholati wa ada, yaitu sholat wusta itu sholat yang paling berat. Sholat wusta itu adalah sholat yang paling berat yang dikatakan oleh ulama, ya ditafsirkan oleh ulama, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Karena apa sholat subuh? Kalau sholat subuh beratnya apa? Kita lagi enak-enak tidur, ya sholatu khairum minan naum, suruh bangun. Lagi enak-enaknya tidur, lagi enak-enaknya ngiler, ngimpi, suruh bangun sholat. Sholat asar juga begitu, pulang kerja capek, kadang orang capek langsung tidur, nggak sholat asar dan lain sebagainya. Itu termasuk sholat wusta, sholat yang berat. Nah, sholat wusta ini adalah sholat yang sering ditinggal oleh orang-orang munafik. Ya, yang dikatakan ya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka melakukan sholat, ya mereka melakukannya dengan keadaan terpaksa dan dalam keadaan malas, yaitu sholat wusta tadi, sholat subuh dan sholat asar, ya terutama itu. Wa tarkud dunya ala ahliha khaliliha wa katiriha. Dan yang pokok daripada zuhud itu yaitu tarkud dunya, meninggalkan dunia, ala ahliha, ya, atas ahlinya, atas orang yang mempunyai dunia, qaliliha wa katsiriha, baik yang banyak maupun yang kecil. Maksudnya meninggalkan dunia daripada ahlinya. Kita tidak meminta, tidak memohon kepada orang lain ya tentang urusan dunia. Makanya tidak ada zat yang patut diminta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Kalau kita minta sama manusia, sekali, dua kali dikasih, tiga kali diusir. Lagi-lagi ini, kan gitu. Kalau minta sama Allah, tetap akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata bagi Nabi SAW, "Innallaha la yamallu hatta tamallu." Allah itu tidak akan bosan sampai kalian merasa bosan. Kalau orang sudah merasa bosan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu berarti orang yang sombong, naudzubillah. Nah, maka dari itu ya tetap kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senang tatkala hambanya itu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau katakan dalam qasidahnya, "Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari." Qad kafani ilmu rabbi, Allah itu sudah tahu. Ya, sudah tahu semuanya. Qad kafani ilmu rabbi min su'alin wa ikhtiyari. Apa yang kita minta, Allah itu sudah tahu. Kita enggak minta pun Allah tahu. Apa yang kita usahakan Allah pun udah tahu. Tapi kenapa kita masih tetap disuruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau lanjutkan qasidahnya, fa du'ai wa ibtihali, karena doa kita ya, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syahidun li biftigari, itu menunjukkan rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti naudzubillah, orang itu ya sudah menjadi orang yang sombong, dan orang yang sombong akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Faltamis rabban siwai, kata Allah Subhanahu wa taala, maka diusir daripada naungan bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang sombong itu ya disuruh cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diusir dari bawah langitnya Allah, mau cari langit mana lagi coba? Enggak ada langit lain kecuali langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan carilah Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Kalau itu orang-orang yang sombong, naudzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala alladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-'aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna faghfirlana qarbat lana fi dinina ma'al kutrun dzaka rabbi wafiqna wa fikum lima tardadi wa fi'li karama warzuqil kulla halan daima wa khilat ka 'ala man hadha bil khair wa nafa kull syar rabbana silana kull syu'un wa gira bi ridha minkal uyun wa qdana rabbana kull duyun qabla an ta'tiyana rusul manun rabbik fir wastur an takrum man satar wa sallallahu takshal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi linnashi shifa wa la ali kiram syarafa wa la sahbil masabil ضرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يساره في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.